warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam fi hadza syahrus syiyam wa syahrul mubarakah wa syahrur ridha wa sul khairun wa khairun syahrun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aidan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas salihin. Wa qala aidan fi ayatin akhir Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahu alazim wa sadaqal mursalin. Bapak, ibu-ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita telah sampai pada malam yang ke-6. Puasanya baru limai. Bu, sehat? Bapak-bapak sehat? Tengok jam dulu. No jam? Oh, itu ada satu. Kecil kali jamnya, masjid besar. Oh iya. Judul singkat tausiah kita malam ini agak seram sedikit. Bu, Pak, saya kasih judulnya, tapi kalau yang tersinggung mohon maaf ya. Kalau tersinggung, yuklah kita rubah. Kalau tidak tersinggung, tidak apa-apa. Judulnya apa? 3 orang yang menyesal setelah mati. Seram judulnya, Pak. Saya ulangi lagi judulnya, 3 orang yang menyesal setelah kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka akan kami sempurnakan nanti balasannya di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziya 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz. Maka orang yang kami jauhkan dari neraka, kami masukkan ke surga, mereka adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia ini senda gurau belaka, sesaat. Semua kita pasti mati. Apa buktinya sesaat? Ini tadi kita berdiri, sekejap lagi kita duduk. Tak lama duduk nanti akan berbaring. Tak lama berbaring akan tidur. Tak lama tidur akan bangun. Bu, tapi ada orang yang tidur tak bangun-bangun lagi. Maka setelah diantar, setelah dimandikan, dikafani, lalu diantar jenazahnya, ada 3 orang yang menyesal. Kata Imam Nawawi, 3 orang. Man huwa ya Rasul? Siapa mereka ya Rasul? Al-awwalun ya'muru bis-shalah walakin la yusallu. Yang pertama, diajak solat dia tak mau. Pak, dia ajak solat tapi dia tak mau Banyak tak, Pak? Bro, solat ya bro. Lanjut aja lah. Ngapa nak solat? Lama mati lagi. Ada tak, bro? Ada. Yuk solat bro, orang azan. Lanjut aja lah. Ngapa tak solat? Lah tamat aku solat lah. Ada, bro? Bro,
Yuk diajak sholat, maka orang lebih parah. Dia nyuruh sholat tapi dia tidak. Ada nggak? Ada ayah-ayah duduk depan TV nonton MotoGP. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, sholat. Ayahnya tak sholat. Sekarang masih hidup, kita diajak saudara kita sholat, tak mau. Hai laki-laki di Merempan Hilir, di khususnya Perumnas dan sekitarnya. Hari ini kita hidup, dibawa ke masjid tak mau. Rasakan besok Israel datang, mau tak mau, suka tak suka, kita akan diantar ke masjid. Tapi bukan lagi berdiri di belakang imam, tapi kita sudah di depan. Betul? Betul, Bu? Bu, kalau suami ibu diajak orang sholat, suruhlah sholat ya, Bu ya. Bu, apalagi jemaah yang jenggot-jenggotan tu, Pak. Tahu jemaah tu, Pak? Jemaah yang datang dari masjid ke masjid tu, yang disebut orang jemaah kompor. Apalagi jemaah tabligh kalau terkenalnya, jemaah jaulah. Datang ke kampung kita ini untuk apa? Minta pangkat, minta beras. Kenapa mereka datang sini? Risau mereka masjid kosong. Mereka hanya datang ngajak orang sholat. Bu, ada mereka ketuk pintu rumah ibu. Assalamualaikum, Bu, minta beras sekilo. Ada nggak? Apa coba? Assalamualaikum, keluar ibu tuh. Waalaikumsalam, Pak. Ada bapak di rumah? Ada, tunggu sebentar ya, Pak. Keluar suaminya. Ada apa? Pak, kena kita satu muslim, yuk kita ke masjid yuk, Pak. Masjid Al-Ikhlas yuk. Iya, insyaallah nanti saya ke sana. Udah selesai sholat isya pun tak nampak batang hidungnya. Pergi lagi rumah kedua. Assalamualaikum, keluar Pak Haji. Pakai topi haji, umur sudah 60. Ada apa? Yuk kita ke masjid yuk, Pak. Sama-sama kita ke masjid. Ngapa pula Miko bawa aku ke masjid? Belum Miko lahir aku udah ke masjid. Sabar juga orang jenggot-jenggot tuh. Pergi dari rumah sebelah lagi. Assalamualaikum, keluar anak yang SD kelas 5. Waalaikumsalam, Om. Ada bapak di rumah, Nak? Kata bapak nggak ada di rumah. Ini yang parah nih. Ada nggak? Ada nggak? Sebelum jemaah jenggot itu datang dibilangnya, kalau orang tu nanya bilang bapak nggak di rumah ya, bilang bapak nggak ada. Itu anaknya lurus pula. Kata bapak nggak ada di rumah. Itu masih lumayan. Ada pula seorang istri, suami sedang makan, nampak jemaah itu datang di rumah tetangga, lalu suami sedang makan, dia bilang, bang, oh, apa dek? Nyondok lu bang, sembunyi. Ngapa sembunyi? Itu jemaah jenggot itu datang pulang ngajak sholat. La ilah. Besok menjerit dalam kubur, Rabbana absarna, ya Tuhan kami, selama ini kami melihat. Marah malaikat azab. Apa yang kau lihat? Maza tanzur. Aku melihat orang ke masjid berbondong-bondong untuk sholat maghrib. Kenapa kau tak datang? Lima zalat jita. Nonton Persib lawan Persija. Diambil tombak tu sama malaikat, dicucuk bola mata tu. Tembus sini. Ulang lagi. Wasamina. Apa yang kau dengar? Selama ini kami mendengar ya Allah. Apa yang kau dengar? Suara azan berlantun-lantun. Dengar tak suara azan, Pak? Pak, dengar tak suara azan? Tapi banyak orang pura-pura poka. Iya tak? Nah, farjina amal salihan inna mukinun. Kembalikanlah kami ke muka bumi ini agar kami beramal. Tak ada waktu lagi. Pokok yang pertama, ingat, orang yang menyesal nanti 7 langkah orang pergi meninggalkan kuburnya. Yang pertama apa, Pak?
dia ajak sholat tak mau. Yang kedua, orang yang menyesal setelah mati nanti adalah fa'asaddaqo minal hayati. Orang yang hidup tapi tak sempat bersedekah. Hidup tapi tak mampu sedekah. Sedekah apa Pak Ustaz? Duit. Duit cuma orang kaya yang sanggup. Iya tak? Maka ada zakat, infak, sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib bagi yang kaya sampai nisabnya 2,5% antar. Kalau infak itu berhubungan dengan harta, materi, itu infak. Infakkan atau wakafkan semen, keramik, bangunan masjid. Apa ketua yang belum ketua? Banyak. Yang berinfak silakanlah, yang berwakaf. Tapi ada sedekah. Apa ayat Allah? Rabbi, menjerit mayat dalam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sedih itu ayat, Bu. Ya Tuhan kami, andai Engkau tunda ajal kami walaupun sekejap, fasaddaqa, maka kami akan bersedekah, wa akum minas solihin, maka kami termasuk orang-orang yang benar soleh. Apa itu sedekah? Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Sudah tarawih nanti, ibu-ibu yang sisa kuenya banyak, maka antarkan ke masjid. Itu sudah namanya sedekah. Tapi jangan yang jualan sisa ya. Banyak kena jualan dan tidak laku, sisa antar ke masjid. Salah itu. Bersedekah itu paling bagus. Mau jualan, sisakan dulu. Ini 1/4 buat nanti malam sedekah. Ini ndak banyak orang sekarang, Pak. Bekok kalau ndak laku, bekok sisa baru antar masjid. Dapat rezeki, dapat pahala Pak Ustaz, dapat. Tapi pinggir-pinggirnya saja. Bu, setiap perbuatan baik ada sedekah. Sedekah paling besar apa? Wakaf. Itu sedekah paling besar. Sedekah paling ringan, paling murah apa? Senyum jadilah, Bu. Pak. Senyum jadilah Pak Imamnya. Tabassumika fi wajhika shadaqah. Senyum pada wajahmu untuk saudaramu adalah sedekah. Itulah paling ini deh, ya Allah. Udahlah jelek senyum tak mau. Senyum jadilah Pak. Contoh Pak Ketua, Pak Inan. Yuk. Paling tidak kalau kita mati nanti orang akan ingat. Kenal dengan Pak Imam tuh, kenal. Gimana waktu hidup dulu? Senyum terus tuh, Masya Allah. Orangnya baik, tidak sombong. Kalau jumpa dia menegur. Kadang-kadang kita tegur, Pak Imam, ya. Ini tidak ditegur, Pak Imam, ya. Nah, ini bahaya nih. Maka tegur, kita senyum, orang doakan. Kenal dengan Pak Sanu bin Sanu, tinggal di sana kemarin merempan ujung. Kenal, mana sekarang udah mati. Waktu hidup gimana? Hantu tuh nih. Sudahlah sombong, ndak mau senyum, pilit pula. Pak, Pak, janji kalau mau dibilang tak sombong, baik, maka jumpa saudara, ditegur kawan senyum itu 3 pula, Pak. Senyum ikhlas tahu apa-apa? Senyum ikhlas contoh begini, Bang. Ya, nampak gigi. Itu senyum ikhlas tuh dari hati betul. Pak Kades. Ya. Pak RT. Ya. Kalau senyum begini, itu senyum juga merubah bibir. Itu ibu-ibu cemberut tak dapat piti belanjo.
Ngapa cemberut mak? Ayah Miko tu tak bagi belanja. Senyum satu lagi, senyum cemee. Betul tak? Maka budayakan senyum sedekah paling ringan. Syarat senyum yang terakhir ada. Apa syarat senyum? Yang penting kalau senyum ada orangnya. Ya Bu, jangan sempat senyum tak ada orang. Ya, sedekah banyak, buat baik, perbuat baik. Ada tetangga nikah, pesta, rewang. Ada yang susah, bantu, baik-baik. Ada kucing datang, meow, meow, minta makan. Ceng, ini ikan, setengah untuk aku, setengah untuk kau. Badan untukku, kepala untuk engkau. Jadilah Pak. Ini ndak ibu-ibu sekarang adalah, bukan ibu-ibu di sini. Makan dia makan daging, makan ikan, datang kucing, meow, meow. Udah. Maaf Pak ya. Ada enggak Bu? Ini kaki-kaki yang jahil nih, awaslah nih. Nanti dituntut kucing Bu. Sedekah selagi hidup. Yang terakhir, orang yang hidup tak mampu menjadikan anak-anaknya anak soleh dan soleha. Bu, ini titipan untuk kita Bu. Tengok ah. Ini masih apa kata Rasul, engkaulah yang akan menjadikan anakmu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini anak kita. Jangan biarkan mereka habis ditelan oleh keperkembangan zaman. Akhirnya kita solat, bapaknya, emaknya ke masjid, dia duduk di jembatan kupu-kupu. Ngapain dia di sana? Main Mobile Legend, PUBG. Apa? Apa lagi? ML, PUBG, J-Pop. Ya itulah pokoknya. Kenapa? Ditengoknya bapaknya sedang main. Bapak sedang apa? Biasa. Ditengok sikit. Super win, big win, min win, twin win. Jadikan anak kita anak soleh. Di akhir hayat kita, ibu yang hebat, ayah yang hebat berkata kepada anaknya, nak, aku tak minta kepadamu bawa aku ke Mekah untuk umrah. Kalau itu sanggup engkau lakukan, alhamdulillah. Tapi yang ku minta pada dirimu nak, di akhir hayatku, engkaulah yang menyolatkanku. Dalam hadis sudah jelas kita dengar selalu, barang siapa yang menyolatkan anak yang menyolatkan di kepala bapaknya, Allah gugurkan dosa ayahnya. Ini tengok kita Pak. Ayah kita mati yang nyolatkan dulu Pak RW sama Pak RT. Giliran kita mati besok nyolatkan ketua masjid. Anaknya mana? Yuk jadikan anak kita anak soleh. Terserahlah mereka mau jadi apa. Polisi, polisi yang soleh. Tentara, tentara yang soleh. Guru, guru yang soleh. Dokter, dokter yang soleh. Perawat, perawat yang soleh. Yang di akhir hayat ayah dan ibunya, merekalah yang akan menyolatkan kita. Dan kita yang masih punya ayah dan ibu, masih ada waktu untuk berbakti. Yuk belajarlah solat jenazah untuk ayah dan ibu kita. Kalau anaknya yang menyolatkan di dada ibunya, kalau banyak dosa ibunya, maka nanti Allah gugurkan dosanya. Paham Bu? 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 Sesuai? Ya, bapak-bapak serius. Jadikan anak kita anak yang soleh. Terima kasih banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa lama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.